Ini adalah omongan, kalau yang dengerin ini smart, dia langsung ngerti, dia bisa praktek. Tapi kalau yang dengerin itu nggak open minded, endingnya dia cuma akan jadi haters dan merasa diri paling pintar, tapi dia nggak dapat apa-apa. Jadi nggak semua orang bisa. Pasti nanti ada yang komen, kalau dia udah tahu kayak gitu pasti udah lebih kaya dari Warren Buffett. Itu paling goblok omongan itu. Itu jawaban manusia yang paling bodoh, paling rendah kastanya di situ. Saya dalam tahap udah nggak mau sharing. Oh, udah nggak mau sharing. Kalau Jadi- nggak mau ya udah nggak usah. Gitu. Dan gue punya tanggal-tanggal magic sebenarnya di IHSG itu. 1 bulan tuh selalu mengulang. Welcome to the Dragon's Nest. Welcome back guys to the Dragon's Nest. Hari ini kita membawa guest yang sangat-sangat spesial. Salah satu trader yang paling successful dan terkenal di dunia trading di Indonesia ya. Welcome Profesor Gema. Thank you. Thank you so much Thank you, kok thank udah you. meluangkan waktu untuk datang Makasih ke podcast banget. kecil-kecilan kita. Wih. Ukuran nggak penting, yang penting isinya. Nah, ya benar, kan? setuju. Well, Prof Gema ini untuk sedikit background, Prof itu kan udah lawyer, udah pilot, dan sekarang juga bikin komunitas trading yang udah mulai berdiri tuh dari 2010 2010. ya. Berdirinya 2010. Oh iya. Itu menurut aku credentials yang sangat-sangat luar biasa, apalagi title-nya juga nggak kalah banyak kan, mulai dari asisten, profesor, doktor, lalu ada CAT, CFTE, MFTA, Dan seterusnya. MFCFI, dan seterusnya gitu kan. Well, sebenarnya aku pengen nanya dulu Prof, dari beberapa profesi dan bisnis yang Prof Gema udah bikin sampai sekarang, mulai dari pilot, lawyer, trading gitu kan, yang mana yang paling susah dan kenapa Prof? Secara bisnis atau Secara overall aja, market paling susah? market paling susah ya. Karena nggak bisa diprediksi secara sempurna. Selalu berubah dan selalu harus diikutin. Banyak anomali market ya, apalagi di eranya Donald Trump itu paling susah lah. 2008 tuh kita tahu kalau crash ya crash. Kalau ini kan suka-suka dia mau bikin market gimana kan. Iya, Siapapun nggak ada yang jago lah di eranya Donald Trump nih. Semuanya bagi gua tuh adalah keberuntungan. Jadi kalau tadi disebut misalnya gua paling sukses ya paling beruntung mungkin ya gitu. Lagi hoki aja kan Lagi gitu. hoki ya. Berarti Prof Gema percaya nggak atau setuju nggak dengan statement bahwa semua orang yang successfulnya mungkin udah sekaliber Prof Gema atau orang-orang lainnya itu butuh a degree of luck untuk mencapai titik tersebut? 90% luck. 90% 10% skill udah itu aja langsung. gitu ya. Iya. Berarti kalau misalnya kita kerja terus nih, Hmm. kita banting tulang setiap hari tapi lucknya nggak nongol-nongol, artinya kita juga nggak bisa segitunya juga dong. Ada yang salah dengan hati kita dan jiwa kita. Kita percaya tuh ada hati yang nggak bersih di situ. Oke. Karena motivasi itu dinilai sama Tuhan. Tuhan tuh melihat gitu. Kamu kerja keras, motivasi endingnya apa? Untuk apa nih? Kalau misalnya nih motivasi ending lu jadi orang jahat, kamu nggak akan berhasil di market. Karena nanti lu dapat duit di market itu ujung-ujungnya nanti lu akan pakai buat funding kejahatan lu. Karena market tuh paling cepat cari duit. Bener, Gitu. bener, setuju banget Prof. Kalau misalnya tadi Astronaci itu dibuat di 2010 ya? 2009 gua 2009. mulai launching. Dulunya namanya Stocks for Living 2008. Oke. Terus begitu metode Astronaci itu mulai diberikan ke saya tuh di Desember 2008. Oke. Jadi kurang lebih Februari Maret 2009 itu saya establishkan. Karena dasarnya penemuan Astronaci itu di IHSG justru lahirnya. Oke. Di IHSG dan fokusnya ke wave analysisnya awalnya dan kemudian combine dengan astrologi. Nah, pendekatan astrologinya awalnya ke William Delbert Gann konsep sampai saya menemukan bahwa wave itu fraktal semuanya dihitung dengan Fibonacci dan secara time itu planetary itu juga menggunakan rasio dan structure geometrinya Fibonacci. Ketika kita matchkan itu akan ketemu titik pertemuannya itu sesuai dengan filosofinya Gann gitu. I see. Berarti dalam kata-kata simpelnya sebenarnya metode Prof Gema ini adalah gabungan dari beberapa technical analysis yang menggunakan geometri. Iya, Bener nggak? betul, Prof? betul. Benar ya? Smart way to say it ya, karena Iya. kalau kita bicara wave itu kan pure geometri di situ. Dan kemudian ya walaupun price actionnya foundation dasarnya Dow teori. Iya. Terus kemudian masuk tahun 2021 2022 saya mulai lihat review pelajari Wyckoff gitu ya. Jadi ada beberapa yang sudah komen tapi basically tetap Dow teori dan wave analysis gitu. Itu price action base-nya ya. Iya, Kalau iya, candlestick dan lain-lain itu udah standar lah. Artinya itu kan buat momentum entry-nya. Tetapi yang kunci dari perjalanan saya 20 tahun di market itu
Kalau mau sukses harus tahu at least seminggu ke depan itu harga tuh mau kemana. Dari 10 kali nebak tuh 7 harus benar gitu. Oke. Gitu. Pegangannya di situ. Mau pakai bandarmologi, mau pakai apa terserah. Pokoknya dalam 10 kali nebak untuk 1 minggu ke depan harga mau kemana. Jadi 1 minggu itu gini, misalnya tanggal 1 sampai tanggal 8 ya. Tanggal 1 open price di mana, tanggal 8 close price di mana, itu harus benar. Misalnya kita ngomong naik, berarti tanggal 8 closing price-nya harus lebih tinggi dari tanggal 1. Oke, paham. Well, kalau misalnya sebelum Prof Gema mendirikan Astronaci ini, kayak mungkin 5 tahun ke belakang lah, tiba-tiba ada senior market yang bilang ke Prof Gema nih, bahwa di masa depan akan ada seseorang yang bikin metode dengan menggunakan planetary system, Fibonacci, Elliott wave, dan memperhatikan contohnya seperti Mercury retrograde gitu kan. Tanggapan Prof Gema saat itu akan apa? Bakal percaya apa enggak kira-kira? Saya sih nggak pengaruh. Saya bukan orang yang, saya skeptis. I'm very skeptical, tapi saya sangat open minded. Itu yang diperlukan dalam hidup. Jadi kalau misalnya ada yang menginfokan saya begitu, I'm excited to learn. Oh, justru malah kepo. Oh, kepo banget. Oke. Kayak misalnya kehadiranmu di pasar modal Indonesia gitu ya. Itu kan termasuk baru, makanya disebut Dragon Nest. Kamu kan pewaris dari orang tua misalnya gitu. Itu gua justru malah kepo, karena bagi gua anaknya pasti lebih jago dari bapaknya. Karena kalau anaknya nggak jago nggak mungkin lu nongol. Karena kamu punya passion dengan style yang baru gitu ya, pasti lebih jago dari bapaknya. Nah, dari situlah kenapa gua mau hadir podcast. Basically aku males kalau gue sharing yang gue punya. Sebenarnya gue tuh mau belajar dari lo. Nah itu karena ilmu Astronaci itu kayak open source. Jadi apa yang bagus, apa yang kira-kira aku punya gap. Karena kan ini ilmu harus diperbaiki. Makanya kenapa gue bikin CAT kan. CAT itu Chartered Astrology Trader, itu sertifikasi. Tapi gue tutup 2024 karena udah pas 12 tahun, batch ke-30 selesai, dan kita udah decide kita gak mau sharing lagi gitu. Nah ini adalah saatnya di dalam perjalanan ke depan gue yang akan ngambil dari mana-mana untuk memperbaiki, mensempurnakan gitu. Larinya ke sana. Oke. Boleh nggak Prof cerita sedikit tentang transaksi Prof pertama di 2007 dan sampai 2008 di mana Prof itu yang mendapat quote unquote pencerahan, sehingga tiba-tiba menginkorporasi antara Elliott wave, Fibonacci, dan astrologi sampai akhirnya bisa membuat PT Astronaci sekarang, Prof. Oke, menarik. Saya tahun 2007 4 Oktober itu saham pertama saya beli Bank Kapital. Oke. Ya kan, Bank Kapital tuh waktu itu baru IPO. Saya beli harga 250, habis itu hari itu juga jebol 30%. Oke. Waduh, itu tragis banget. Saya beli 40 juta rupiah, itu jatuh di situ, dan besoknya jatuh lagi, nggak pernah naik. Dan itu saya sumpah serapah tuh. Tahun 2026 gue jadi nasabah Bank Kapital, aku taruh deposito di situ. Itu ironi banget kan, mengesalkan gitu ya. Dan itu aku beli, terus kemudian nyangkut, terus mulai tuh beli-beli yang lain. Waktu itu Bumi, B7 kita ngomongnya lagi naik-naiknya, terus beli saham Jaya Paristil, JPRS, itu juga beli di harga 820, masuk 200 juta, ya kan. Waktu itu umur baru 21 tahun gitu, 200 juta, wah seneng. Naik dikit, habis itu dihajar di bawah, dibikin ARB waktu itu. Waduh, sampai muntah-muntah saya. Jadi itu nyangkut selama 3,5 tahun, akhirnya keluarnya pun salah. Harusnya gue keluar di 1.000 lah kalau bisa untung kan. Gue keluar di 450 karena tahun ke-1, tahun ke-2, tahun ke-3 itu dia naik sampai 50%, turun lagi, naik sampai 50%. Yang ketiga, wah ini gue harus keluar nih. Gue keluar, bablas tembus all time high. Wih, jadi itu sakitnya. Psikologinya dimain-mainin ya. Hancur itu 3,5 tahun kan. Jadi itu parah. Terus kemudian April 2008 masuk ke Forex. Belajar main Forex, belajar gold, belajar apa, hancur juga. Nah, tapi dapat pencerahan itu di bulan Maret, April itu waktu saya mulai baca bukunya Martin Pring. Nah, disitulah saya mulai belajar technical analysis yang standard gitu. Masuk Dow teori, mencoba mempelajari filosofinya. Terus 2008 November-Desember itu baru mulai kenal sama yang namanya GAN. Jadi di situ disimpulkan bahwa sebenarnya kesalahan-kesalahan gue tuh karena either gue kecepatan masuk, atau telat keluar, atau telat masuk. It's basically nggak ada time yang pas gitu loh. Nah, disitulah yang gue bilang hoki ya. Kalau orang nggak bisa, misalnya nggak bisa memetakan time kayak yang gue lakukan,
Even gue pun perlu hoki untuk memetakan time kan. Nah tapi kalau orang sama sekali nggak tahu, dia cuma fokus pada price, itu dibutuhkan luck yang lebih gede untuk lu bisa masuk pas ketika akumulasinya selesai dan tinggal naik. Gitu. Karena yang paling menyedihkan adalah kita masuk lalu mereka lagi ngumpulin barang. Nah itu kita diajak mual-mualan di situ tuh, ya kan. Dan soalnya masih belum jelas iya, ada orang yang mentalnya kuat ditahan, ada yang nggak kuat mentalnya ya dilepas. Ketika dia lepas akhirnya lari kan itu. Benar. Nah dari situ saya mulai berpikir, Tuhan kasih hikmat, pencerahan di situ, dan akhirnya benang merahnya mulai kelihatan. Bener nggak nih ya kira-kira asumsinya begini? Kita try and error, ya ternyata akhirnya ketemu tuh end of wave C. Waktu itu beberapa kali itu ketemu C-nya itu, ending C-nya itu ketemu sama new moon, ketemu sama full moon. Dari situ saya ngeliat, lo kok bisa ya gitu. Terus kemudian kita combine dengan numerologi vibrational date-nya Gann gitu. Terus itu kita ngomong tentang confluence. Jadi confluence-nya kena gitu. Iya, semuanya jadi satu kayak ngasih tik gitu Yes, itu namanya confluence. Jadi kan memang kalau di dalam ilmu analisis itu kan semua confluence. Fundamental kan juga bicara confluence. Terus kemudian bandarmologi kan juga melihat adanya behavior yang sama jatuh di satu titik, maka kemungkinan di titik itu terjadi sesuatu yang kita harapkan. Nah, itu sebenarnya I see. in a nutshell-nya gitu. Jadi ini adalah omongan. Kalau yang dengerin ini smart, dia langsung ngerti, dia bisa praktek. Tapi kalau yang dengerin itu nggak open minded, endingnya dia cuma akan jadi haters dan merasa diri paling pintar, tapi dia nggak dapat apa-apa. Biasanya hatersnya ngomong, ini sosok disusah-susahin nih bahasanya. Padahal kan katanya kalau pinter bisa jelasin kayak anak SD. Ya ini udah karena SD gitu. udah sesimpel itu. Kayak misalnya gini, orang bilang, emang apaan sih time gini? Kan gitu kan sering orang nanya. Jadi kalau lu sekolah pasti belajar yang namanya grafik kan. Dan grafik itu kan nggak mungkin cuma satu aksis, selalu ada X dan Y gitu loh. Nah itu aja mereka nggak ngerti, udah lupa. Padahal sebenarnya ilmu yang gue pakai adalah ilmu trigonometri dasar, X dan Y, dan itu selalu diagonal. Nah diagonal itu kenapa harus diagonal? Karena ada elemen waktu. Kalau tidak ada elemen waktunya, jadi point on figure chart, larinya bulat-bulat ke atas. Kayak sekarang misalnya ISG dari berapa? Misalnya dari 5.600 naik ke 9.000 misalnya. Kan nggak mungkin segaris gambarnya. Kan pasti begini. Nah kenapa garis itu diagonal? Karena ada elemen waktu. Sesimpel itu. Gitu. Iya. Gitu. Well, aku juga pengen nanya mengenai confluence tadi, Prof. Kalau misalnya Prof Gema itu kan pasti nyari confluence-nya sebanyak mungkin gitu kan. Tapi not always the case bahwa confluence itu terjadi. Misalnya ada aja 1 atau 2 dari 5 confluence yang Prof cari itu nggak berhasil lewat. Minimum 3. Gitu. Minimum 3. Nggak 3 nggak bisa itu. Oke. 3 dari metode yang sama. Misalnya dalam mau cari time nih misalnya, ya berarti harus ada 3 layering confluence yang exactly sama dengan metode yang berbeda di dalam time itu. Oke, paham. Jadi misalnya gua mau pakai numerologi atau vibration, law of vibration, LOV, itu harus ada 3. Terus mau digabung sama planetary, itu nambah 1 misalnya. Oke. Moon phase-nya nambah 1. Oke. Nah kayak gitu. Terus itu baru time. Dari sisi price-nya, kita lihat dari hitungan Fibonacci, terus aku telepon analis, lu cek accumulation-nya si bandar-bandar di harga berapa. Biasanya itu confluence sama target-target Fibonacci. Terus misalnya kalau Anda belajar yang smart money concept atau apa, dia kurang lebih akan di situ. Nah kalau itu sudah ketemu, itu biasa reversalnya gede, itu di atas 7-8% reversalnya. Oke. Gitu. Ada nggak yang misalnya dari beberapa hal yang tadi, mulai dari wave, Fibonacci, planetary, Mercury retrograde, itu Prof lebih kasih bobot yang jauh lebih gede lah di salah satu metode. Ini untuk apa? Time atau untuk apa? Untuk semuanya, dari time, dari apa? Karena beda. Misalnya kalau kita ngambil contoh untuk price-nya dulu, ya kan? Support resistance weekly atau monthly itu tetap bobotnya gede. Oke. Ya kan? Terus kemudian Fibonacci golden ratio untuk mencari support resistance price itu gede. Nah, tiap market juga beda. Nanti di ISG begitu, di BBRI beda lagi, nanti di BCA atau di PANI atau di sahamnya Prayogo Pangustu itu beda lagi. Iya. Kita harus hafal karakternya, makanya research itu adalah menemukan nih behaviornya yang dia ini apa nih karakter, terus kita catat gitu. Kalau dari sisi time, planetarinya beda-beda karena vibration energi daripada setiap stocks tuh tanggal IPO date-nya kan berbeda. Itu alignment planetary positionnya berbeda sehingga vibrationnya itu ditentukan oleh tanggal dia IPO. Tanggal dia IPO. Nah, itu kan kayak misalnya Tesla number itu bisa kepake juga 432-nya gitu, 369-nya itu bisa kepake gitu. Oke, berarti berbeda ya kalau price sama time itu ininya selalu berbeda. Gamenya berbeda. Ada yang sama-sama Fibonacci tapi basically golden ratio-nya kepake. Nah, sedangkan Fibonacci sendiri itu ada yang inverse. Kalau Fibonacci normal kan retracement 30, 38,2, 50, 61,8, ya kan? Ada 78,6. Nah, 78,6 sendiri ada beberapa market yang pakai inverse-nya 76,4.
Oke. Terus kemudian golden ratio extendnya misalnya 1618, ada yang nggak pakai 1618, ada yang pakai 1414, 1382. Nah, itu bicara tentang geometri marketnya, itu karakternya. Iya, Nah, apa sih geometri marketnya? Jadi misalnya marketnya naik kayak begini. Ada market yang naiknya misalnya naik 10%, kalau dia turun sebelum naik lagi, karakter dia harus turun sekitar 60% atau turunnya 40% misalnya. Tiap market beda. Oke. Makanya itu yang harus kita lihat. Kalau mau dapat ujung-ujung harus kenal marketnya. Ada market yang dia minimum harus turun dulu 50% retrace-nya. Ada yang turunnya 41% misalnya. Oke. Berarti bisa dibilang kalau kita nggak punya experience juga, walaupun kita udah ngerti 100% nih, mulai dari wave, astrologi dan semuanya, tapi kita nggak ngerti sahamnya atau instrumennya, kita sama aja bohong. Ya, sama aja bohong, karena memang harus Anda harus expert di satu bidang sahamnya itu. Nah, sekarang kan ada 900, kan repot. Iya. Ya itu PR harus dikerjain satu-satu. Iya, Gitu. iya. Kalau di gold kan enak ya, cuma gold. Oke. Tapi kalau di saham, even sekarang juga ke saham Amerika kan juga bingung banyak juga kan. Jadi ya sekarang saya juga lagi ngedevelop untuk mencari jati diri beberapa saham Amerika yang secara fundamental. Jadi screening awal tuh fundamentalnya dulu, terus kemudian liquidity marketnya, market capnya. Kalau ini udah lulus screening ini baru aku kerjain yang lain. Kalau nggak percuma, aku udah dapat ini tapi ternyata nggak liquid, cara mainnya banting-bantingan, ya percuma kan? Nggak. Pokoknya dipersempit dulu stock universe. Nah, dipersempit dulu. Iya, abis itu baru kita bedah satu-satu. Betul, gitu. betul. Oke. Top down mainnya. Iya. Menarik banget. Kalau tadi sempat Prof juga mention Mercury retrograde gitu kan, which is baru dimulai 19 kapan ya itu? 19 Juni kalau nggak salah. 19 Juni dan itu 1 bulan kan ya? Ya, 3 minggu. 3 minggu. Berarti sekarang Hari udah ke-10 berapa ya? Tanggal 2 atau tanggal 5? Sorry ya, otakku udah terlalu banyak cycle. Nanti dilihat aja. 2026 kayaknya tanggal 2 Juli atau berapa, saya lupa. Pokoknya ini ada hari ke-10 atau ke-11 gitu. Oke. Dan kalau nggak salah ya, correct me if I'm wrong, katanya kalau di saat-saat Mercury retrograde kayak gitu ya, itu akan berpengaruh positif kepada gold, Yes. gold price. Itulah ya kan? yang sampai akhirnya gue dapat MFTA kan, Master Financial Technical gue atas tesis itu. Oh gitu. Oke. Berarti kalau kita beranggapan seperti itu dan saham-saham gold di Indonesia itu berkorelasinya cukup tinggi sama harga goldnya sendiri, Naik. artinya apakah saham-saham emiten gold di jangka pendek ini akan menarik? Ya udah langsung ngerti, gila. Selesai podcastnya pulang gue. Dicuri semua ilmu gue nih. Aduh, gimana ini? Boleh dipantau nih berarti ya. Boleh. Boleh ya. Tapi itu memang caranya. Jadi Ya. misalnya gue dapat komoditinya, terus kita lihat bahwa intermarket relationship-nya ini kan intermarket relation itu John Murphy udah ngajarin, kalian belajar aja. Nanti yang mana yang leading laggard, terus kemudian yang mana yang betanya gede. Nah itu nanti kita tinggal lihat di sahamnya. Kalau sahamnya memang di momen-momen itu dia juga di push, ya udah gitu. Tapi lucunya kadang Mercury retrograde-nya sendiri tidak berdampak signifikan secara statistik ke sahamnya. Ke goldnya iya. Tapi ke sahamnya itu kayak efek turunan, dia nggak kebaca statistiknya, tapi secara fakta ada faktonya bisa naik. Gitu. Iya. Interesting sih. Aku juga sendiri jadi pengen dalemin ya. Astronaci. Interesting, banyak banget soalnya. Aku juga baru kepikiran kayak kan selalu soalnya bukan stigma ya, tapi kayak kepercayaan the whole market adalah you can never time the market gitu kan. Sedangkan Astronaci itu mendatangkan suatu tesis bahwa you can actually time the market. Terbukti kan? Completely different gitu. Yeah, and it's proven. Iya, kalau Prof Gema terakhir itu ngeprediksi bottom IHSG itu di yang paling gede itu yang COVID sebenarnya. COVID ya paling gede. 24 Maret 2020 saya bilang waktu itu live. Itu saya call dan bener-bener bottom sampai sekarang. Terus ya di tengah-tengah itu banyak lah, ratusan lah intinya. Tapi yang karena kali ini di bulan ini itu kan lagi istilahnya lagi panas-panasnya kan. Ya itu waktu gua nge-call yang kemarin tanggal berapa tuh, tanggal 9. Tanggal 9 rebound. Juni ya. Iya, dan dia naik 7,5%. Iya, 20% bro itu naiknya kalau nggak salah. Itu naiknya kan kenceng banget tuh. Kenceng banget. Jadi, sampai topnya itu sekitar 18 hampir 19. Betul. Jadi sebenarnya dimulai dari sini nih. Ini yang aku di tempatnya Coach Tom nih ya. Gua puterin videonya, kalian bisa lihat. Gap yang di sini baru mulai mengalami koreksi. Resistance time terdekat itu yang gue bilang tanggal 14 sampai 15. Kemungkinan di tanggal 15-nya. Nah, itu di bulan April. Ya kan, tanggal 15 April gua sudah kasih gambaran bahwa dia akan naik sampai 15 April terus kemudian dihantam ke bawah, dan faktanya kalau kalian lihat nih di layar nih 15 Aprilnya tuh jebol nih, gue lihat
Iya. ya kan? Iya, Pas tuh di benar. ujung. Nah, Big valid. udah tuh itu turun semua ke bawah. Tapi ada hal yang pasti bikin lo kaget. Sebenarnya gambaran gedenya itu gua kenapa namanya eye of future kalau gue bilang salam time trading gitu kan. Itu sebenarnya kayak gini teknologinya. Jadi harganya belum kejadian tuh udah ada roadmapnya. Oh. Ini cheatingnya di situ. Oh, ini geometri juga ya. Ini udah model neural network pakai astrologi beberapa cycle. Ini kan jelas nih Venus synodic sama Sun Jupiter cycle tuh ketemu. Makanya kemarin waktu di bulan Mei itu April Mei kan gue bisa bilang perang Iran gembur-gemburannya selesainya kapan, minggu kedua Juni. Oh. Rahasianya di situ. Oke. Terus kemudian gue bilang kan nanti akumulasi gede mulai Juni minggu kedua. Nanti sampai Juli minggu ketiga itu proses akumulasi. Ya kan kelihatan akhirnya. Ya. Yang analisis ini itu dijawab dengan yang tanggal 9 Juni itu. 9 Juni. 9 Juni bottom terus naik ke atas. Yang gue bilang sampai tanggal 15 itu kan. Iya. Dan sekarang aku juga jadi penasaran banget, Prof. Kalau kita kan di setiap bursa itu kan ada time zone sendiri kan. Iya. Dan jadi kalau misalnya kita menggunakan time analysis kayak gini, apakah tetap berlaku di Very good question. di time zone lain, misalnya kayak di London atau di mana gitu? Jadi gimana tuh? Smart. Yang pertama adalah tergantung marketnya. Kalau kita misalnya menggunakan financial astrology, kita itu kan nanti full moon duluan baru Amerika kan, ibaratnya kan gitu. Iya. Ya tergantung bursanya di mana. Oke. Kalau bursa Indonesia pakai tanggal Indonesia. Kalau kita pakai nganalisis gold, bursanya di UK ya pakai GMT kan. Oh, jadi memang kita harus switch tergantung Terus, sama time zone tapi ya mereka biasanya gitu. itu nggak terlalu signifikan karena kita tradingnya daily. Kecuali kalau kita intraday itu biasanya saya ngelihat misalnya new moon itu secara jam berapa gitu. Iya. Keren sih Prof. Aku yang bikin, sejujurnya aku juga dari awal aku mulai trading, which is baru seriusnya itu di 2022 lah dulu. Aku tuh lumayan skeptical sama astrologi karena aku nggak menemukan why-nya, logika di baliknya tuh apa? Kenapa bisa kalau bulannya di sini, starsnya lagi bagaimana? Kenapa itu bisa mempengaruhi market? Gue coba kasih lo gambaran yang paling simpel ya. Ada 3 pendekatan. Yang pertama gini, market itu bisa naik turun karena apa? Supply and demand. Oke, very good. Supply and demand, orang bisa memilih side. Gua hari ini milih side supply, gua hari ini milih side demand. Itu karena apa? Karena berbagai hal sih. Satu core, human psychology, perception, mood, optimism dan pessimism. Kalau orang itu lagi pesimis, most likely dia buy atau sell. Ya, kalau lagi optimis, buy. Ya kan? Itu dulu core-nya. Ya, market is moving driven by human psychology, yang mana dia akan meng-create supply and demand. Yes. Nah, sekarang kita lihat, kalau seandainya kita kumpulin 10.000 wanita di satu bursa, tanggal 15 September misalnya, random aja, itu adalah momen di mana tanggal 13 sampai tanggal 17 itu range-nya, mediannya di 15, tanggal 13 sampai 17 itu semua partisipan cewek-cewek itu lagi menstruasi, PMS semua. Terus kita dapat time band-nya di situ. Suruh mereka trading, ya kan? Counterpart-nya adalah laki-laki, sekitar 3.000-4.000 orang. Gitu ya. Yang laki-laki ini habis dapat bonus. Ada yang baru dapat pacar baru, ada yang dapat mobil baru. Dilawan di situ, thread. Kira-kira apa yang terjadi? Ya yang cowok udah pasti hajar-hajar terus, yang cewek-cewek pada enggak, malas gua, malas. Berarti saya harus menemukan timing PMS-nya tuh tanggal berapa untuk mendeteksi kemungkinan besar behavior dari pelaku pasar yang ini adalah pesimis atau stres atau panic, ya kan? Itu analogi satu. Yang kedua, kalau seandainya kita ngomong commodity stocks, CPO, cycle-nya tuh kira-kira kalau bulan 1 sampai bulan 12, random aja, salah nggak apa-apa ya, tebak aja. CPO itu kira-kira mulai naik, idealnya kalau rule of thumb di market itu di quarter berapa? Quarter pas panen ya, kapan ya? Mungkin quarter 3, nggak tahu sih aku. Oke. CPO biasanya mulai naik itu bareng sama coal gitu ya. Itu biasanya kalau musim dingin mulai datang. Which is kuartal 3, kuartal 4. Kenapa? Karena dia adalah substitute-nya oil. Misalnya gitu. Berarti kan kita tahu itu ada tanggal range di situ. Terus kita juga bisa bilang kalau lagi musim panas, terus kemudian tanaman banyak yang mati, harganya naik atau turun?
kalau tanamannya gagal panennya karena terlalu panas dan seterusnya. Turun. Yakin turun ya? Yakin? Why turun? Apa nih? Harga apa nih? Komoditinya misalnya. Kalau gagal panen, naik karena suplainya nggak ada. Exactly. Berarti siapa sih yang nentuin musim? Tuhan. Nope. Musim itu ditentukan oleh siapa? Musim ditentukan oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan Tuhan? Matahari. Kita cuma ada 2 musim di sini. Misalnya kan. Karena kita di ekuator. Kita ngomongin di Indonesia. Iya kan? Iya, Tapi di Amerika ada 4 musim. Ya. Di selatan juga ada 4 musim. Betul. Matahari kan yang menentukan musim. Iklim itu kan matahari nih. Ya. Pelajaran basic lah ibaratnya. Berarti ada musim semi, musim panas, musim autumn sama winter. Ini akan merubah perdagangan komoditi misalnya atau apapun yang terkait dengan musim kan. Ya. Setuju dong? Setuju. Yang tadi analoginya. Nah, penentu musimnya siapa? Matahari. So matahari fungsinya apa? The key time factor. Itu salah satu pendekatan ya. Yang ketiga, ini yang agak PR dikit. Mood itu ditentukan oleh otak kiri atau kanan? Mood Feeling kayaknya otak kiri. kanan. Kanan. Logic itu selalu di kiri. Oke. Intuisi, feel semua di kanan. Hmm. Nah, kanan itu adalah tempatnya untuk kita subliminal brain kita tuh jalan tuh yang kanan. Alam bawah sadar. Oke. Semua feel pesimis, optimis tuh di storage di kanan. Oke. Nah, pernah nggak ngetes tes gelombang otak pernah? Nggak pernah. Nah, itu boleh tuh dicoba ya kan. Kalau jantung EKG, kalau ini EEG gitu. Oke. Nah, itu nanti kelihatan tuh kayak kita sekarang ini gelombang otaknya lagi beta. Antara kita selir-selir mau ketiduran itu kita masuk ke alfa. Oke. Mimpi itu kita di theta. Kalau tidur blek sampai baru bangun besoknya lagi gitu itu delta. Nah, kita harus lihat gelombang otak manusia yang menentukan decision making di market itu adalah si alfanya. Oke. Nah, gelombang otak kita itu berhubungan dengan cosmic frequency. Oke. Dari situlah kalau kita melihat mengacu ke behavior finance dan crowd behavior theory, kita tuh nggak saling kenal loh di market ini. Tapi kenapa di 61,8 harga tuh most likely 7 dari 10 reverse. Orang-orang skeptis yang tidak bisa menerima ini dia akan bilang, oh ya karena diajarinnya mereka sama. Jadi akhirnya mereka berpikir yang sama. Itu ada paradigma begitu. Iya. Sebenarnya tidak benar juga. Karena pada saat itu saya udah buktikan dulu gue pernah jadi bandar saham gitu. Gue pernah mencoba melawan daripada itu, mengintervensi daripada itu tuh nggak bisa. Itu menariknya di sana. Itu panjang kalau gue mau jabarin secara teknis ya. Tapi ada 3 hal itu yang bisa membuat kamu tergambar dan yang paling simpel itu tadi. Grafik X dan Y tadi. Kalau price itu ada support resistance, berarti time ada nggak support resistance? Ada harus. Ya. Gitu loh. I see. Kita tuh astrologi itu berbicara mencari support resistance time untuk turning point. Tetapi gambar yang kayak gini ini bukan support resistance. Ini untuk mencari masa depan itu kayak gimana. Jadi misalnya kalau gua kasih lihat ini gambarnya. Ya, udah nyampe di support sini harusnya naik. Itu didukung dari gambar ini. Dia akan turun ke bawah dulu lalu naik ya kan? Kan kelihatan nih. Oke. Ini kan belum kejadian ini. Iya. Nah, endingnya seperti ini. Dari mana gue tahu ini naik? Nggak bakal tahu. Itu hanya bisa dijawab dengan astrologi cycle yang dimasukin ke model. Akhirnya dia kasih lihat probability dari 2 cycle tuh votingnya ke atas. Paham. Jadi yang ini bukan untuk menjawab tanggal berapa turning. Itu 2 hal yang berbeda. Jadi astrologi itu macam-macam, ada 4. 1 untuk lihat turning point. Yang kedua untuk lihat forecasting ke depan kayak gimana. Ya. Yang ketiga untuk lihat volatility. Yang keempat untuk lihat karakter. Ini akan banyak false break, gak tipu-tipuan atau enggak. Tapi 2 ini yang paling utama. Mercury retrograde itu bicara yang di sini. Dia bukan fungsinya untuk turning point market. Oke. Jadi dia untuk lihat kayak selama Mercury retrograde, komoditi apa yang akan kedampak bullish atau bearish. Berapa persen statistiknya. Kalau di atas 70%, masukin chi-square-nya, p-value-nya 0,05 atau ke bawah, gitu bisa pakai. Karena signifikan, misalnya gitu. Oke. Kelihatannya sih ribet, tapi aslinya enggak sih. Sebenarnya lu cuma perlu tahu siklus apa yang secara berulang bisa dipakai. Secara gampangnya gini, setiap jam 5 sore lu lihat ada cewek cantik di pengkolan sana. 5 kali, 6 kali, ya jam 5 kurang 15, jam 5 lewat 15. Berarti lu punya window time, mau lihat cewek cantik lu tungguin di situ jam berapa kan gitu. Ya itu konsepnya.
Oke. Tapi kan tidak selalu dia ada di situ. Iya. Kadang dia sakit. Tapi probability-nya gede. Nah, kadang dia sakit, kadang dia telat, kadang dia nggak masuk kerja. Yes. Itulah kadang nggak terjadi. Hmm. Jadi makanya gue bilang selama dia 7 dari 10 kejadian gue bisa pakai itu. Oke. Paham. Aku jadi ngelihatnya ini confluence yang ada tuh bisa banyak banget jadinya ya. Price and time confluence itu yang William Dalbergian bilang, when time meet with the price, the trend reversal is inevitable. Oh, oke. Tapi berapa banyak orang yang mengerti pembicaraan kita ini? Ini berat loh, bro. Iya. Gitu. Aku pengen sih belajarin Gun apa tadi namanya? Ya William Dalbergian. Tapi ingat ilmu-ilmu gun yang di GANN ya. ilmu-ilmu yang di situ tuh banyak yang udah apa? Gun itu jahatnya dia tuh menyembunyikan di balik novelnya. Jadi nggak semua orang bisa. Oke, segitu aja dulu untuk part 1. Kita akan lanjut lagi balesin pertanyaan-pertanyaan kalian di part 2. See you on the next episode.